Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendesain kelas di Model Cloud ya. Oke, kita tinggal akses saja modelcloud.com. Di sesi sebelumnya, di part sebelumnya kita membahas bagaimana cara membuat akun Model Cloud. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat Model Cloud kelas dalam Model Cloud tersebut ya. Nah, setelahnya kemarin kita buat situsnya, maka kita setelahnya tinggal memasukkan nama situsnya dan juga passwordnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita login saja ya. Nanti setelah login kita dapat memilih kelas yang akan kita bangun ya, atau sekolah yang akan kita bangun, sekolah berbasis daringnya ini. Kita masuk langsung ke bagian ini. Di sini ada linknya, subdomainnya. Nah, lalu nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini kita bisa memilih atau mengklik site name. Kita klik sufah1.modelcloud.com. Nah, itu tergantung dari nama yang teman-teman buat ya. Tergantung dari domain yang teman-teman buat. Kalau domainnya misalkan menggunakan SMA Pancasila, maka di sananya juga akan menjadi smapancasila.modelcloud.com. Nah, kemudian setelah kita masuk, langkah awalnya apa saja yang perlu kita siapkan? Oke, pertama ini adalah cara untuk membuat nama sekolahnya. Karena di sini statusnya masih your school ya, belum menjadi misalkan nama sekolah kita. Maka kita bisa masukkan di sini. Misalkan di sini kita masukkan Sufah Al Jamaah, tempat ngajar saya ya, tempat pendidikan yang saat ini, lembaga pendidikan yang saat ini saya ada di dalamnya. Jadi saya buat itu. Kemudian di sini boleh kita membuat nama singkatnya ya, nama pendeknya, misalkan cukup dengan Sufah aja misalkan. Nah, di sini bisa kita kasih keterangan, kemudian yang lain-lainnya yang kita perlukan ya. Namun itu juga sudah cukup. Setelah itu kita save ya. Setelah di save, nanti tampilan yang ada di atas ini akan berubah. Nah, jadi seperti ini. Sufah al-Jamaah. Oke, setelah itu bagaimana caranya kita untuk membuat kelas? Nah, caranya adalah dengan cara mengklik add a new course di sini atau tambahkan kursus baru. Yang mana kursus baru ini adalah kelas yang akan kita bangun ya. Pertama-tama, kelas yang akan kita bangun di sini misalkan kita kasih nama, mau itu misalkan dengan nama mata pelajaran atau dengan kelas. Kalau SD mungkin bisa dengan kelasnya gitu. Kelas apa? Kelas 6H misalkan, 6B dan sebagainya. Kalau misalkan SMP SMA mungkin bisa dengan mata pelajarannya masing-masing gitu. Nah, kita bisa masukkan di sini misalkan, karena yang akan saya bangun di sini adalah bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya peruntukan untuk kelas 7 ya. Kelas 7. Lalu kita juga bisa menambah di sini, karena di sini juga wajib, yaitu kursus nama pendek kursusnya, bisa dengan berupa kode juga bisa. Di sini misalkan kita kasih kode aja. B.IND 7 misalkan.
Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kita bisa memilih kategori. Kalau kita sudah membuat kategori-kategori untuk kursusnya, nanti di sini ada ya kategori apa saja. Kemudian yang selanjutnya di sini deskripsinya. Misalkan di sini kita mau memasukkan deskripsi mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 misalkan. Nah, setelah itu kita juga bisa menambah foto ya di sini, menambahkan gambar yang nantinya bisa jadi sebagai poster sambutan ketika masuk ke kelas tersebut gitu. Nah, nantinya di situ kita bisa melihat kelas ini gitu. Kemudian atau kita bisa memposting foto pengajarnya di situ. Nah, di sini ada format dari kursusnya atau format dari kelasnya. Di sini ada beberapa format, ada single activity format atau aktivitas sekali saja ya. Kemudian ada social format, ada topic format. Kalau topic format itu per topik, ada juga weekly format. Nah, karena kita berbasis yang akan kita bangun ini adalah kelas, otomatis pertemuannya tiap minggu ya. Maka di sini kita menggunakan weekly format dengan sectionnya ada berapa section itu terserah, kita bisa menentukan berapa. Misalkan ini untuk berapa pertemuan gitu, berapa minggu menggunakan ini. Itu bisa kita pilih sendiri ya. Misalkan di sini ada kita maunya 3 section aja gitu. Setelah itu yang lainnya ini banyak, ada appearance, kemudian yang lainnya kita isi juga bisa atau dilewat juga bisa. Yang penting yang wajibnya itu yang general ini, kemudian yang bagian ini course formatnya kita tentukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian setelah itu kita save and return. Nah, setelah di save and return nanti akan ada di sini Bahasa Indonesia kelas 7, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7, teachers. Di sini menggunakan nama saya Muhammad Fajar Ramdhani. Kita bisa lihat di bagian home atau bisa kita lihat di bagian my course. Nah, nanti akan tampil di bawah ini. Oke, kalau ada peringatan seperti ini bisa diklik aja I understand. Nah, untuk mengedit kelas ini kita bisa menggunakan edit mode. Ini salah satu kelebihan yang ada di aplikasi Model Cloud 4.0 yang mana desainnya ini lebih memudahkan para pengajar atau desainer kelasnya untuk bisa mendesain lebih optimal lagi. Karena ketika digeser-geser si edit mode ini tidak akan bergeser, berbeda dengan model versi sebelumnya. Oke, setelah kita aktifkan edit modenya, kita masuk ke dalam kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di sini tadi saya jelaskan bahwasanya di sini ada 3 pertemuan karena tadi kita menginginkan 3 pertemuan. Nah, oke, yang pertama ada general. General ini biasanya dijadikan sebagai pendahuluan ya, atau bisa jadi untuk tujuan pembelajaran dari pelajaran bahasa Indonesia misalkan dalam hal ini, atau pelajaran yang akan kita publikasikan. Nah, di sini bisa kita misalkan ganti dengan pendahuluan. Nah, setelah itu kita boleh mau mengeditnya di sini, bisa edit section. Di sini lebih detailnya ya. Misalkan di sini tulisannya adalah sebentar. Kita klik dulu custom, di sini pendahuluan. Maka di sini kita bisa tulis misalkan
sapaan ya. Selamat datang di kelas bahasa Indonesia untuk kelas 7 misalkan. Bisa seperti itu ya. Ataupun apa yang kita perlukan untuk menyambut misalkan di general ini itu bisa kita cantumkan di sini. Lalu setelah itu ini rhetoric access, yaitu bisa dibuka setelah misalkan di sini ada waktunya, misalkan bisa dibukanya setelah waktu yang udah kita tentukan misalkan. Di sini tinggal kita nanti isi dari mulai kapan gitu bisa dibuka season ini atau sesi pendahuluan ini. Ini boleh dilewat, boleh juga kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan atau dengan grade, nilai pada mata pelajaran apa dan sebagainya itu boleh. Atau profil dari siswanya itu boleh. Kemudian bisa restriction setnya juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita save perubahannya. Setelah itu kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi 1. Mungkin cukup untuk mencontohkannya hanya di sesi 1 saja karena sesi-sesi selanjutnya yaitu sama saja, tinggal disesuaikan dengan materi pembahasan. Contoh di sini saya akan membahas terkait paragraf deskriptif ya. Paragraf deskriptif. Nah, nanti akan berubah. Nah, sebentar, saya ulangi lagi. Kita enter ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa langsung diubah judulnya atau bisa juga dengan cara yang tadi ya. Bisa dengan edit quick di sini. Di sini bisa misalkan ditambah di sini tentang pembahasan yang akan dibahas atau tujuan dari pembelajaran. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Sebentar, nanti akan saya masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam pembelajaran kita, yaitu di mata pelajaran bahasa Indonesia misalkan ya ini. Nanti kita bisa masukkan pembelajarannya atau ini bisa berlandaskan juga pada RPP yang kita buat ya, rancangan penyelenggaraan pembelajaran yang kita buat, kemudian dituangkan dalam bentuk daring ya, yaitu menggunakan LMS model atau e-learning ya, LMS Learning Management System. Nah, di sini saya akan menampilkan sapaan dan juga tujuan dari pembelajaran ya. Oke, sebentar. Saya cek terlebih dahulu. Nah, sini saya sudah masukkan di sini sapaan. Hai teman-teman, selamat datang di kelas bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan sebagainya. Kemudian tujuan dari kegiatan belajar ini gitu apa? Itu bisa dijelaskan di bagian summary ini. Nah, kemudian di sini juga tadi seperti yang saya sampaikan ada rhetoric access, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, lalu bagaimana caranya kita menambahkan materi ataupun unsur-unsur pembelajaran yang akan nantinya diakses oleh siswa? Caranya adalah dengan cara mengklik Add an Activity or Research. Nah, di sini ada beberapa menu yang perlu kita pahami ya. Menu ini yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita selenggarakan.
Oke, di sini ada yang pertama ada assignment. Assignment ini penugasan ya. Ada penugasan. Nah, kita kalau mau memberi tugas bisa dengan assignment. Ada attendance yaitu kehadiran, ada big blue button ini sejenis Zoom meeting untuk melakukan tatap muka secara daring. Kemudian ada book, ini bisa kita menyimpan materi dalam berupa e-book di sini. Kemudian ada chat juga di sini untuk interaksi, privasi dan lainnya ya. Ada choice misalkan untuk polling survei. Kemudian ada feedback apabila misalkan di akhir kita memerlukan evaluasi dari peserta didik gitu terkait pembelajaran yang sudah berlangsung, bisa kita masukkan dengan feedback. Atau file ini untuk mencantumkan file pembelajaran, misalkan kita punya file PDF mau dicantumkan ke pembelajaran kita, maka menggunakan fitur file ini. Atau agar lebih rapi misalkan mau menggunakan folder juga bisa, nanti akan dikompres dalam bentuk zip. Atau ada lagi forum, nah ini untuk diskusi, tanya jawab dan sebagainya bisa dilakukan dengan fitur forum ini. Kemudian di sini ada glossary, di sini kita bisa mencantumkan istilah-istilah penting yang ada dalam pelajaran kita. Kemudian ini ada H5P sama seperti survei ya. Seperti kuis juga itu bisa menggunakan H5P ini. Kemudian yang lainnya juga sama, ada page, quiz, survei ya. URL atau ketika kita mau memasukkan pembelajaran yang berada di luar misalkan dalam bentuk video, misalkan kita cantumkan linknya bisa menggunakan URL ini. Oke, karena kita pertama maka kita akan cantumkan terlebih dahulu attendance di sini. Nah, di sini kita bisa ganti ya, misalkan dengan tulisan absensi kehadiran. Nah, di sini bisa kita klik ya, kita kasih keterangan. Nah, di sini kita bisa mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu, misalkan petunjuk ya. Nah, di sini juga kita bisa memberikan nilai, misalkan bagi yang dia hadir itu nilai partisipasinya, nilai kehadirannya akan mendapatkan nilai 100 misalkan. Itu ya. Atau misalkan kita bisa mengkategorikan dan sebagainya juga bisa ya. Nah, ini ada beberapa, di sini bisa kita pilih ya, pertemuan atau kehadiran ini bisa langsung di checklist oleh siswa, atau siswa harus melakukan apa terlebih dahulu gitu. Nah, itu bisa ya. Di sini misalkan show activity as complete when condition are met. Tunjukkan aktivitas ini sebagai selesai apabila sudah dilakukan gitu, tugas yang ada di dalamnya, itu bisa ya. Di sini bisa langsung ini aja dikatakan selesai sehingga nanti bisa langsung masuk. Kemudian kita save and return to course. Nah, nanti ada di sini absensi kehadiran. Kemudian yang selanjutnya kita misalkan setelah ini mau terlebih dahulu memberikan ancang-ancang untuk materi misalkan dengan cara diskusi. Nah, kita bisa menambahkan misalkan forum di sini. Mana? Oh, ini forum. Nah, kita bisa menambahkan forum di situ. Kemudian siswa bisa kita kasih materi awal dulu gitu sebagai pengenalan terlebih dahulu.
atau misalkan memancing terlebih dahulu gitu pengetahuan siswa, melihat kompetensi siswa terlebih dahulu, maka kita bisa menggunakan bagian ini ya. Nah, misalkan di sini kita tulisnya misalkan apa itu paragraf, atau tahukah kamu paragraf deskriptif misalnya. Nah, di sini namanya itu. Jadi bikin penasaran nanti. Nah, lalu kita isi dengan salah satu paragraf deskriptif di sini, yaitu yang berkaitan dengan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di akhirnya kita bisa apa yang kamu rasakan ketika membaca teks di atas, untuk memancing nanti agar timbul jawaban atau interaksi dari siswa gitu. Nah, di sini bisa misalkan kita mau kasih di sini bold misalkan, agar tebal, agar bisa lebih mencolok gitu. Itu juga bisa. Misalkan ini judul juga mau kita bold, bisa juga. Nah, setelah itu kita bisa save gitu, atau misalkan kita bisa cek di sini activity completion. Nah, di sini misalkan siswa tidak bisa menandai selesai kecuali dia sudah mengirim tanggapannya di diskusi misalkan. Nah, di sini. Oke, itu tinggal kita klik saja ya, save and return course. Oke. Nah, di sini langsung ada forumnya. Kemudian kita misalkan di sini akan memberikan penjelasan terkait materi misalkan, tapi dalam bentuk file misalkan. Nah, ini bisa kita masukkan file di sini. Materi. Nah, materi pembelajaran. Misalkan kita bisa di sini tuliskan untuk mengetahui apa itu paragraf deskriptif, silahkan buka file berikut misalkan. Silahkan buka dan baca. Nah, nanti kita masukkan nih filenya di sini. Misalkan kita mau masukkan di sini ada mata pelajarannya. Bentar ya. Paragraf deskriptif. Nah, ini paragraf deskriptif misalkan. Nah, kita bisa tulis di sininya materi paragraf deskriptif. Nantinya akan munculnya dengan nama file ini, materi paragraf deskriptif. Upload this file. Oke, setelah itu aktivitas komplitnya bisa itu oleh siswa langsung ya, dicentang langsung. Nah, setelah itu kita lihat di sini apakah sudah masuk. Nah, sudah ada ya. Atau kita juga mau memasukkan misalkan video pembelajaran yang ada di YouTube misalkan. Kita bisa cantumkan misalkan di sini
mencantumkan URL. Nah, di sini kita masukkan misalkan namanya video pembelajaran. Lalu kita bisa masukkan linknya ya. Oke, kita cari dulu linknya. Dan saya sudah ada, saya akan masukkan linknya ya. Nah, di sini kita bisa tambah deskripsi juga, misalkan ini. Nah, untuk menambah wawasan, misalnya wawasan tentang deskriptif, silahkan tonton video berikut. Misalkan kita ingin video ini baru akan dibuka setelah misalkan si siswa ini sudah membuka file materi pembelajaran atau materi pembelajarannya sudah selesai. Maka di sini kita bisa klik retrieve akses di sini, kemudian kita klik activity completion, kemudian di sini kita pilih misalkan materi pembelajaran. Jadi bagian link video ini tidak akan bisa dibuka oleh siswa kecuali ketika dia sudah menyelesaikan bagian materi pembelajaran. Oke. Setelah itu kita save and return to course lagi ya. Ini diantara beberapa caranya ya untuk menambah materi. Nah, di sini ada keterangan not available unless the activity materi pembelajaran is marked complete. Jadi tidak akan bisa dibuka kecuali kalau materi pembelajaran sudah selesai dibukanya. Kemudian kita buka lagi di sini, kita akan memasukkan misalkan forum diskusi. Setelahnya kita pembelajaran kan biasanya kita ada tanya jawab diskusi. Nah, kita bisa masukkan lagi misalkan forum lagi di sini. Misalkan tulis saja di sini diskusi. Kita mau mencantumkan nih apa yang perlu didiskusikan. Misalkan kita minta siswa untuk membuat paragraf deskriptif tentang pemandangan yang indah gitu. Menurut teman-teman, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu akan membuat paragraf deskriptif tentang pemandangan yang indah? Nanti si siswa ini akan menjawab, misalkan, oh untuk bisa membuat paragraf deskriptif pemandangan yang indah, saya harus lihat pemandangannya gitu. Kemudian melihat apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya, sehingga bisa dituangkan dalam bentuk paragraf gitu. Nah, kemudian kita bisa langsung saja, atau misalkan di sini activity completion-nya kita klik bagian ini saja agar si anak ini tidak akan bisa menyelesaikan kecuali dia sudah mengirim di diskusi gitu pendapat dia. Oke, kita save lagi. Kemudian kali ini kita akan menambah tugas misalkan sebagai assessment atau sebagai evaluasi dari pembelajaran yang telah kita sampaikan. Berarti kita masuk ke assignment di sini. Kemudian setelah itu kita kasih di sini misalkan tugas harian misalkan. Nah, tugas harian misalkan kita mau kasih keterangan tugas harian tersebut dengan petunjuk terlebih dahulu ya. Sebelum ke soal, kita kasih soal atau kasih tugasnya apa, yaitu misalkan ini tugasnya kita
suruh atau kita minta untuk membuat paragraf deskriptif tentang hewan kesukaannya. Selanjutnya teman-teman silahkan buatlah satu paragraf deskriptif tentang hewan kesukaanmu. Nah, di sini kita bisa menentukan misalkan kalau file kita mau mencantumkan file, misalkan contohnya bagaimana, atau misalkan kita mau membatasi waktunya. Di sini kita batasi misalkan sampai tanggal di sini sampai tanggal 5 Juni 2023 atau sampai di sini dibukanya tanggal berapa juga bisa. Nah, di sini juga kita bisa misalkan memberikan tugasnya itu dalam bentuk online text misalkan, sehingga si siswa nantinya dia mengisinya itu dengan berbentuk teks yang diketikkan langsung seperti pada diskusi. Nah, atau misalkan kita mau menggunakan file gitu, file yang khusus misalkan. Nah, di sini kita pilih misalkan file yang kita inginkan itu apa. Misalkan kita membutuhkan file dokumen misalkan. Nah, di sini kita pilih. Nah, nanti siswa tidak akan bisa mengupload selain file daripada file dokumen ini. Baik itu Microsoft Word gitu berupa format doc atau PDF itu bisa ya. Misalkan kita bisa tadi bisa dua pilihan misalkan mau file ataupun online text misalkan, karena bisa lebih memudahkan juga. Nah, kita bisa batasi juga misalkan jumlah katanya berapa misalkan. Di sini kita jumlah katanya misalkan 100 misalkan. Itu bisa, atau bisa kita tidak batasi juga bisa ya. Kemudian activity completion-nya kita berikan ini saja agar siswa bisa mengerjakan. Karena kalau misalkan ada tugas yang belum selesai atau pembelajaran yang belum selesai, nanti akan ada notifikasinya di email mereka gitu. Uniknya model cloud itu seperti itu. Jadi ketika ada materi yang belum dibaca, yang belum selesai ya keterangannya, maka akan ada peringatan gitu bahwasanya materi ini belum selesai. Oke, kita memberi tugas sudah. Kemudian sebagai evaluasi misalkan kita mau ngasih ujian misalkan ya, memberi ujian kepada siswa kita. Nah, kita bisa menggunakan kuis ya. Di sini ada kuis. Nah, misalkan di sini ujian harian misalkan. Silahkan jawab pertanyaan berikut misalkan. Kita bisa pilih itu. Kemudian di sini bisa kita atur timingnya ya, waktunya, waktu mulainya kapan misalkan, atau misalkan kita tidak batasi waktunya kapan misalkan, atau mau berapa menit nih ketika dia mengakses ini, waktunya hanya berapa menit, itu bisa kita pilih ya, bisa kita tentukan. Nilainya juga sama, misalkan kita mau dia harus nilainya 100 misalkan, atau minimal nilainya 80, baru dia bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya, itu juga bisa. Oke, kita save terlebih dahulu. Oh, ini sebentar. Kita save terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini belum muncul nih si tugas hariannya ini. Maka kita perlu menambah pertanyaannya. Nah, di sini belum ada kan pertanyaannya.
kita bisa add question. Oke, seperti ini. Kita tambah pertanyaan. Nah, misalkan kita mau questionnya berbentuk apa nih gitu misalkan. Sebentar, kita masuk ke quiz terlebih dahulu. Add question, kemudian setelah itu kita klik add ya, klik add a new question. Karena kita belum punya bank soalnya, kita bisa membuat bank soal. Nah, di sini ada beberapa jenis soal yang bisa kita cantumkan di dalam model ini. Ada calculated multi choice misalkan, calculated simple, drag and drop. Ini untuk matematika misalkan dijawab langsung, singkat, atau misalkan pertanyaan multiple choice ya, multi choice, atau misalkan kita mau drag and drop, misalkan untuk menyusun kata ya, atau bisa juga kita pilih yang matching, menjodoh-jodohkan antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian ada short answer juga. Kemudian di sini ada multiple choice. Nah, yang akan kita gunakan di sini multiple choice ya, karena kita akan membuat ujian berbasis PG ya, bentuk soalnya. Ini bisa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sekalian ya. Oke, kita add saja. Kemudian kita bisa masukkan, misalkan di sini question name bisa diisi dengan nomor saja, atau bisa juga diisi dengan materi. Nah, ini question text misalkan, teks dari pertanyaannya. Di sini saya akan masukkan satu pertanyaan. Oke, satu pertanyaan ini. Dalam teks deskriptif tujuan utama penulisan adalah, nah di sini question status ready, default mark 1, edit number itu bisa dilewat. Kemudian di sini bisa kita pilih number the choice-nya, pilihannya itu mau apa? ABC misalkan dengan huruf kecil atau huruf besar, atau 1 2 3 atau Romawi, atau tidak ada numbering juga bisa. Nah, kita misalkan pilih yang pertama ini apa misalkan jawabannya untuk yang A. Misalkan memberikan informasi secara kronologis misalkan. Memberikan informasi, sebentar, lalu jawaban selanjutnya misalkan kita isi lagi, menggambarkan objek, tempat, atau situasi secara detail. Ini jawaban yang benarnya misalkan. Nah, di sini. Misalkan di sini ini adalah jawaban yang benarnya. Kita bisa kasih 100% misalkan. Atau kalau misalkan dari tiap jawaban ada nilainya misalkan, kita bisa beri nilai dari tiap jawaban tergantung dari kualitas jawabannya. Misalkan yang ini nilainya 100%, yang ini 80% dan sebagainya, itu bisa ya. Kemudian jawaban ketiganya misalkan kita masukkan menceritakan kejadian. Oke,
Misalkan menceritakan kejadian. Kemudian yang keempatnya misalkan membuat argumen atau pendapat pribadi misalkan. Oke, setelah itu kita bisa save ya. Save. Nah, kita bisa lihat preview kuisnya seperti ini. Misalkan di sini kita klik. Oke, finish. Maka nanti akan mendapatkan nilai misalkan. Answer 7. Nah. Oke. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara mendesain kelas dalam LMS Moodle ya atau e-learning ya. Di sini kita sebenarnya bisa memasukkan model ini dengan domain yang kita miliki, bisa juga kita ikut langsung di domain yang disediakan oleh model cloud-nya. Jadi seperti ini ya, langkah selanjutnya, hari-hari selanjutnya bisa kita isi dengan materi-materi yang sudah kita siapkan. Kalau misalkan dirasa 3 pertemuan ini kurang nih, padahal di settingnya kita hanya men-setting 3 pertemuan, kita bisa menambah di sini ya, add week dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua, dan kalau ada yang salah mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.